Apa gunanya tas semahal itu? Digadaikan saja. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulut ibu mertuaku sambil tertawa. Aku hanya berdiri mematung. Tanganku gemetar melihat lemari tempatku simpan tas itu sudah terbuka. Tas kulit berwarna coklat tua yang selalu kujaga selama bertahun-tahun. Sudah tidak ada. Suamiku hanya berdiri di ruang tamu. Tidak marah. Tidak terkejut. Bahkan ia berkata pelan. Sudahlah, cuma tas. Nanti juga bisa beli lagi. Saat itulah hatiku benar-benar hancur. Mereka tidak pernah tahu. Tas itu bukan sekadar barang mewah. Tas itu adalah bukti kepemilikan saham perusahaan keluargaku yang sengaja disembunyikan di dalam lapisan rahasianya. Nilainya jauh lebih besar daripada 500 juta. Dan hanya aku yang mengetahui rahasia itu. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Aku hanya mengambil ponselku. Lalu menelepon seseorang. Pak, mulai hari ini hentikan semua transfer bulanan ke rekening suami saya. Bekukan seluruh fasilitas yang selama ini saya biayai. Dan tarik semua modal usaha atas nama Bayu. Di seberang telepon hanya terdengar satu jawaban. Baik, Bu Ratih. Baru beberapa jam kemudian, suamiku dan ibu mertuaku mulai menyadari bahwa seluruh kehidupan nyaman mereka selama ini ternyata berdiri di atas uang milikku. Dan sejak hari itu, mereka kehilangan segalanya. Halo sahabat air mata menantu. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah di Indonesia. Katanya aku cuma numpang hidup, padahal semua kenyamanan mereka dibiayai uangku. Namaku Ratih. Usiaku 37 tahun. Kalau melihat kehidupanku dari luar, mungkin semua orang akan mengira aku hanyalah ibu rumah tangga biasa. Aku tidak memakai perhiasan mencolok. Tidak pernah membawa tas bermerek saat keluar rumah. Pakaianku sederhana. Aku lebih suka mengenakan blus polos dan celana kain daripada barang-barang mahal. Banyak orang menganggap aku hidup biasa saja, dan aku memang sengaja membiarkan mereka berpikir seperti itu. Bahkan suamiku sendiri, Bayu, tidak pernah benar-benar tahu berapa banyak uang yang sebenarnya kumiliki. Bukan karena aku ingin berbohong, tetapi karena almarhum ibuku selalu berpesan. Kalau suatu hari nanti kamu bertemu orang yang mencintaimu karena dirimu, jangan pernah menguji mereka dengan kekayaan. Biarkan mereka mengenal hatimu lebih dulu. Aku memegang pesan itu sampai hari ini. Sayangnya, orang yang kupilih menjadi suami justru berubah menjadi orang yang paling melukai hatiku. Sudah hampir 8 tahun aku menikah dengan Bayu. Awalnya hidup kami sangat sederhana. Bayu hanya memiliki usaha kecil yang penghasilannya tidak menentu. Seringkali kami harus menghitung uang sebelum berbelanja kebutuhan dapur. Aku tidak pernah mengeluh. Diam-diam, aku membantu usaha Bayu menggunakan dana investasiku sendiri. Namun semuanya kulakukan melalui pengacaraku agar Bayu tidak pernah mengetahui sumber modal tersebut. Setiap kali usahanya berkembang, Bayu selalu berkata dengan bangga, ternyata kerja kerasku mulai membuahkan hasil. Aku hanya tersenyum. Aku ikut bahagia melihatnya percaya diri. Aku tidak pernah berniat mengambil pujian. Yang kuinginkan hanya satu, melihat suamiku berhasil. Namun keberhasilan itu perlahan mengubahnya. Bayu mulai jarang pulang tepat waktu. Nada bicaranya berubah. Ia semakin sering membandingkanku dengan istri teman-temannya. Ratih? Iya? Mas, coba lihat istri Pak Anton. Kenapa memangnya? Dia pintar berdandan. Kamu itu terlalu sederhana. Aku hanya tersenyum kecil. Padahal, kalau aku mau, aku bisa membeli semua butik di kota ini. Tapi buat apa? Bagiku penampilan bukan ukuran kebahagiaan. Yang lebih menyakitkan justru sikap ibu mertuaku, Bu Marni. Sejak pertama kali menikah, beliau tidak pernah benar-benar menerimaku. Bayu itu terlalu baik. Mau menikahi perempuan yang gak punya apa-apa. Kalimat itu sering sekali beliau ucapkan di depan tetangga. Aku hanya diam. Bukan karena takut. Aku hanya tidak ingin Bayu berada di posisi sulit antara ibunya dan istrinya. Sayangnya, diamku justru dianggap kelemahan. Suatu sore, Bu Marni datang ke rumah. Beliau membawa beberapa tetangga.
Saat itu aku sedang menyapu halaman. Ratih. Iya, Bu. Kamu itu enak ya? Aku tersenyum. Maksud ibu? Numpang hidup sama anakku. Beberapa tetangga langsung tertawa kecil. Aku menundukkan kepala. Padahal, setiap bulan, tagihan listrik rumah itu dibayar dari rekeningku. Cicilan mobil Bayu juga berasal dari uang yang kukirim melalui perusahaan investasiku. Bahkan ruko tempat usaha Bayu berdiri, sebagian besar modalnya berasal dariku. Tetapi tidak seorang pun mengetahui semuanya. Bu Marni kembali berkata, kalau bukan karena Bayu, kamu mungkin masih ngontrak di gang sempit. Aku menggigit bibirku pelan. Rasanya sesak. Namun aku tetap memilih diam. Bayu yang baru pulang kerja melihat kejadian itu. Aku berharap, setidaknya kali ini ia berkata, Bu, jangan bicara begitu sama Ratih. Namun harapan itu kembali hancur. Bayu malah tersenyum kepada ibunya. Ibu memang suka bercanda. Bercanda? Aku menahan air mata. Ternyata, menghina harga diri istrinya dianggap candaan. Malam itu aku masuk ke kamar. Kubuka lemari kecil di sudut ruangan. Di sana tersimpan sebuah tas kulit berwarna coklat tua. Tas itu terlihat sederhana. Bahkan tidak ada logo merek terkenal. Namun aku mengusapnya dengan penuh hati-hati. Tas itu adalah peninggalan terakhir ibuku. Nilainya memang hampir 500 juta rupiah. Tetapi bagiku, nilai emosionalnya jauh lebih besar daripada uang. Aku memeluk tas itu sambil berbisik. Bu, Ratih capek. Kadang Ratih ingin jujur tentang semuanya. Tapi Ratih masih ingin percaya kalau keluarga ini bisa berubah. Aku sama sekali tidak menyadari. Di balik pintu kamar yang sedikit terbuka, Bu Marni berdiri memperhatikan tas itu dengan tatapan penuh rasa penasaran. Tatapan yang kelak menjadi awal dari bencana terbesar dalam rumah tanggaku. Tanpa izinku, tas peninggalan ibu sudah berpindah tangan. Malam itu aku memeluk tas peninggalan ibu lebih lama dari biasanya. Entah mengapa, hatiku terasa gelisah. Tas kulit berwarna coklat tua itu memang terlihat biasa. Tidak ada logo merek terkenal, tidak ada hiasan emas yang mencolok. Siapapun yang melihatnya mungkin akan mengira itu hanya tas tua yang kusimpan karena kenangan. Padahal, di balik lapisan dalam tas itulah ibu pernah menyembunyikan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang bahkan tidak diketahui Bayu. Aku menaruh kembali tas itu ke dalam lemari, lalu menguncinya. Sebelum tidur, aku sempat menoleh ke arah lemari sambil tersenyum. Bu, Ratih akan menjaga peninggalan ibu seumur hidup. Aku sama sekali tidak tahu. Ucapan itu hanya bertahan sampai keesokan paginya. Pagi-pagi sekali aku pergi ke pasar membeli bahan makanan. Seperti biasa, Bu Marni datang ke rumah tanpa memberi kabar. Beliau memang memegang kunci cadangan rumah. Bayu pernah memberikannya tanpa bertanya kepadaku. Katanya, namanya juga ibu sendiri. Aku tidak pernah mempersoalkannya. Aku percaya rumah tangga dibangun dengan saling percaya. Sayangnya, kepercayaan itulah yang mulai disalahgunakan. Sekitar 1 jam kemudian aku pulang. Begitu masuk rumah, suasana terasa aneh. Lemari di kamar terbuka sedikit. Padahal aku ingat jelas sudah menguncinya. Dadaku langsung berdebar. Aku berjalan cepat menuju kamar. Kunci masih menggantung. Namun saat kubuka, tubuhku langsung membeku. Tas peninggalan ibu sudah tidak ada. Aku membuka semua laci. Kubongkar isi lemari. Kucari ke bawah tempat tidur. Ke ruang tamu. Ke gudang. Tetapi hasilnya sama. Tas itu benar-benar hilang. Tanganku mulai gemetar. Enggak mungkin. Tak lama kemudian terdengar suara Bu Marni dari dapur. Ratih. Aku langsung menghampirinya. Iya, Bu. Kenapa mukamu pucat begitu? Aku berusaha menahan napas. Bu, tas saya yang di lemari. Ibu lihat. Bu Marni menjawab santai sambil menuang teh. Oh, tas coklat itu? Iya, Bu. Kenapa? Sudah ibu bawa? Jantungku seperti berhenti berdetak. Dibawa? Iya. Kemana, Bu? Beliau menjawab tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ibu gadaikan. Aku membeku. Apa? Ibu gadaikan. Suaranya tetap datar. Seolah yang digadaikan hanyalah payung bekas. Air mataku langsung menggenang. Bu, itu tas saya? Iya. Lalu? Itu barang peninggalan ibu saya.
Bu Marni justru mendengus. Ah lebay. Cuma tas. Nanti juga bisa beli lagi? Aku mulai kehilangan kekuatan di kakiku. Bu, ibu nggak minta izin sama saya? Beliau tersenyum sinis. Ngapain izin? Kamu kan tinggal di rumah anakku. Semua barang di rumah ini ya buat keluarga. Kalimat itu menusuk dadaku. Selama bertahun-tahun, beliau selalu menganggap semua milikku adalah milik mereka. Tetapi tak pernah sekalipun menganggapku bagian dari keluarga. Saat itulah Bayu pulang. Mas? Iya? Apa Mas tahu tas aku digadaikan ibu? Bayu meletakkan tas kantornya. Iya? Aku menatapnya tidak percaya. Mas tahu? Iya? Kenapa Mas diam saja? Bayu menghela napas. Ratih, ibu butuh uang. Adik lagi banyak utang. Aku memandang wajah suamiku. Jadi, Mas mengizinkan barangku digadaikan? Bayu menjawab ringan. Sudahlah. Itu cuma tas. Nanti kalau ada uang kita beli lagi. Kalimat itu membuat seluruh tubuhku bergetar. Mereka sama sekali tidak tahu. Tas itu bukan sekadar tas. Di dalam lapisan rahasianya terdapat dokumen yang nilainya jauh lebih besar daripada harga tas itu sendiri. Kalau tas itu jatuh ke tangan orang yang salah, bukan hanya uang yang hilang. Seluruh aset keluargaku bisa berpindah tangan. Aku menatap Bu Marni. Bu, tas itu digadaikan di mana? Beliau menyilangkan tangan. Buat apa? Saya mau mengambilnya. Bu Marni malah tertawa. Nggak usah. Sudah telanjur. Uangnya juga sudah habis. Darahku langsung terasa dingin. Habis? Iya. Buat bayar utang adik Bayu. Aku memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, air mata tidak lagi mampu menggambarkan rasa sakit yang kurasakan. Aku mengambil ponsel dari meja. Tanganku bergetar saat membuka daftar kontak. Bayu mengernyit. Mau telepon siapa? Aku menatapnya dengan mata yang sudah dipenuhi luka. Lalu berkata pelan. Mulai hari ini, kalian akan tahu, siapa sebenarnya yang selama ini membiayai hidup kalian. Bayu dan Bu Marni saling berpandangan. Mereka masih mengira aku hanya sedang marah. Padahal, satu panggilan telepon itu akan menghancurkan seluruh kehidupan nyaman yang selama ini mereka nikmati. Satu telepon dariku membuat dunia mereka mulai runtuh. Tanganku masih menggenggam ponsel. Air mataku belum berhenti mengalir. Di hadapanku, Bayu berdiri dengan wajah kesal. Sementara Bu Marni masih duduk santai di sofa sambil menyeruput teh, seolah tidak ada kesalahan apapun yang baru saja dilakukannya. Tas peninggalan ibuku, barang terakhir yang selalu kujaga selama bertahun-tahun, sudah mereka gadaikan tanpa rasa bersalah. Dan yang paling menyakitkan, suamiku justru membela ibunya. Bayu menghela napas panjang. Ratih. Iya? Jangan dibesar-besarkan. Aku menatapnya. Buat Mas ini masalah kecil? Iya. Cuma tas. Nanti kalau usahaku untung, aku belikan yang lebih mahal. Aku tersenyum pahit. Mas? Apa? Ada beberapa barang yang tidak bisa diganti dengan uang. Bayu menggeleng. Kamu terlalu emosional. Kalimat itu membuat hatiku semakin hancur. Selama 8 tahun menikah, baru hari itu aku merasa benar-benar sendirian. Aku membuka daftar kontak. Jari-jariku berhenti pada satu nama. Pak Arman. Beliau adalah pengacara sekaligus orang kepercayaan almarhum ibuku. Semua investasi keluargaku selama ini dikelola melalui beliau. Aku menekan tombol panggil. Telepon langsung tersambung. Selamat siang, Bu Ratih. Suara tenang Pak Arman terdengar dari seberang. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Aku menarik napas panjang. Saat itulah Bayu mulai memperhatikanku. Ia mungkin mengira aku sedang menelepon teman. Padahal, panggilan itu akan mengubah hidup kami semua. Pak. Iya, Bu. Mulai hari ini, hentikan seluruh transfer bulanan ke rekening PT Bintang Mandiri. Pak Arman langsung menjawab, baik. Lalu, bekukan seluruh fasilitas operasional yang selama ini memakai dana investasi keluarga saya. Baik. Dan, aku memejamkan mata. Tarik seluruh penyertaan modal atas nama saya. Pak Arman terdiam beberapa detik. Apakah ibu yakin? Aku melirik Bayu. Pria itu masih terlihat santai.
Iya, Pak. Saya sangat yakin. Baik. Hari ini juga kami proses. Telepon pun berakhir. Bayu tertawa kecil. Kamu telepon siapa? Aku menyimpan ponselku. Orang yang selama ini membantu mengurus keuanganku. Bu Marni ikut tertawa. Keuangan apa? Kamu aja numpang hidup sama Bayu. Aku tidak menjawab. Tidak ada gunanya menjelaskan kepada orang yang sejak awal tidak pernah mau mendengarkan. Sekitar 20 menit kemudian, ponsel Bayu berbunyi. Ia melihat layar. Nama manajer keuangannya muncul. Halo? Belum sampai 10 detik mendengarkan. Wajah Bayu langsung berubah. Apa? Tunggu. Kok bisa? Aku melihat tangannya mulai gemetar. Iya. Nanti saya ke kantor. Telepon ditutup. Bayu langsung memandangku. Ratih. Iya. Investor utama menarik seluruh modal. Aku hanya diam. Belum sempat Bayu mencerna keadaan. Ponselnya kembali berbunyi. Kali ini dari bagian bank. Pak Bayu. Iya. Kami ingin menginformasikan bahwa pencairan dana operasional perusahaan ditunda. Kenapa? Karena penjamin utama sudah menarik seluruh jaminannya. Bayu langsung berdiri. Mana mungkin? Itu prosedur kami, Pak. Telepon kembali terputus. Aku melihat wajahnya mulai pucat. Bu Marni mulai panik. Bayu. Iya, Bu. Ada apa? Bayu mengusap wajahnya. Modal usaha ditarik. Bu Marni masih belum mengerti. Terus? Kalau modalnya hilang, usaha kita bisa berhenti. Beliau langsung berdiri. Loh? Kok bisa? Bayu menggeleng. Aku juga nggak tahu. Aku menatap mereka berdua. Untuk pertama kalinya, aku melihat kepanikan di wajah orang-orang yang selama ini begitu yakin bisa mengatur hidupku. Beberapa menit kemudian terdengar suara notifikasi lagi. Ponsel Bayu tidak berhenti berbunyi. Supplier, bank, manajer, semua menghubunginya hampir bersamaan. Satu persatu kabar buruk datang. Pengiriman barang ditunda. Investor meminta rapat darurat. Dana operasional dibekukan sementara. Bayu mulai berkeringat. Ia terduduk lemas di kursi. Ini? Kenapa bisa terjadi? Aku akhirnya berdiri. Berjalan pelan hingga berada tepat di depannya. Lalu berkata dengan suara yang tetap tenang. Mas. Iya? Selama ini, usaha yang Mas banggakan itu bukan berdiri karena kerja keras Mas seorang. Bayu mengangkat wajah. Tatapannya dipenuhi kebingungan. Maksudmu apa? Aku menatapnya dalam-dalam. Air mataku kembali jatuh. Namun kali ini, bukan karena aku lemah. Melainkan karena akhirnya aku memilih berhenti diam. Dengan suara lirih aku berkata. Semua modal usaha itu berasal dari dana investasiku dan hari ini, aku sudah menarik semuanya. Bayu membelalakan mata. Bu Marni langsung memegang sandaran kursi agar tidak terjatuh. Mereka masih mengira aku hanya menggertak. Padahal, mereka belum mengetahui bahwa rumah yang mereka tempati, mobil yang mereka gunakan, bahkan perusahaan yang dibanggakan Bayu. Semuanya berdiri di atas uang yang selama ini mereka hina. Rumah ini juga milikku. Ucapanku membuat ibu mertuaku membeku. Bayu masih terduduk di sofa. Wajahnya pucat. Tangannya terus menggenggam ponsel yang sejak tadi tidak berhenti berdering. Sementara Bu Marni berdiri mematung. Tatapannya berpindah-pindah dari wajahku ke wajah Bayu. Suasana rumah yang biasanya dipenuhi suara televisi kini berubah menjadi sangat sunyi. Yang terdengar hanya suara napas kami yang mulai tidak beraturan. Bayu akhirnya memecah keheningan. Ratih? Iya? Kamu tadi bercanda, kan? Aku menggeleng pelan. Tidak. Mana mungkin modal usahaku dari uangmu? Aku menarik napas panjang. Mas? Selama ini siapa yang memperkenalkan Mas kepada investor pertama? Bayu terdiam. Ia mencoba mengingat. Kamu? Siapa yang membantu saat usaha Mas hampir bangkrut 3 tahun lalu? Bayu kembali diam. Siapa yang selalu bilang, tenang saja, nanti ada investor yang membantu? Bayu mulai kehilangan kata-kata. Karena semua itu memang aku. Hanya saja, aku tidak pernah mengatakan bahwa investor itu adalah perusahaan investasi milik keluargaku sendiri. Bu Marni langsung menyela. Jangan percaya omongannya, Bayu.
Ibu yakin dia cuma menggertak. Aku tersenyum tipis. Sejak awal, Bu Marni memang selalu merasa dirinya paling benar. Beliau tidak pernah mau menerima kenyataan yang berbeda dari pikirannya. Belum sempat beliau melanjutkan ucapannya, ponsel Bayu kembali berbunyi. Nama yang muncul di layar membuat wajahnya semakin tegang. Pak Dimas, Direktur Utama. Bayu langsung mengangkat telepon. Selamat siang, Pak. Suara di seberang terdengar cukup keras hingga aku bisa mendengarnya. Bayu, sekarang juga ke kantor. Ada apa, Pak? Investor utama resmi menarik seluruh penyertaan modal. Pak, saya sedang mencari tahu penyebabnya. Tidak perlu dicari lagi. Nama Bu Ratih ada di seluruh dokumen investasi perusahaan. Bayu langsung membeku. Apa? Kamu tidak pernah membaca kontrak kerjasama? Bayu tidak menjawab. Kalau begitu datang sekarang. Kita harus rapat darurat. Telepon terputus. Bayu perlahan menurunkan ponselnya. Tatapannya kosong. Ia menoleh kepadaku. Ratih? Iya. Nama kamu? Ada di semua dokumen? Aku mengangguk pelan. Iya. Kenapa? Karena semua dana investasi itu memang milikku. Bayu langsung terduduk lagi. Tangannya menutupi wajah. Ia mulai menyadari, aku tidak sedang mengancam. Aku hanya sedang menghentikan sesuatu yang memang sejak awal menjadi hakku. Bu Marni masih belum percaya. Beliau mendekatiku sambil menunjuk wajahku. Kamu bohong? Aku tetap tenang. Bu. Iya. Kalau saya bohong, sebentar lagi ibu akan tahu sendiri. Belum sampai 5 menit kemudian, bel rumah berbunyi. Ting, ting. Bayu berjalan membuka pintu. Di depan rumah berdiri 2 pria berpakaian rapi. Mereka membawa map hitam. Selamat siang. Iya. Kami dari perusahaan pembiayaan. Bayu mengernyit. Ada apa? Sesuai pemberitahuan, kami datang untuk melakukan pendataan ulang terhadap kendaraan operasional. Bayu terlihat bingung. Maksudnya? Sumber dana penjamin telah dicabut. Karena itu seluruh aset yang masih menjadi jaminan akan dievaluasi. Wajah Bayu langsung kehilangan warna. Bu Marni yang mendengar pembicaraan itu ikut keluar. Loh? Mobil ini milik anak saya. Salah satu petugas membuka map. Dalam dokumen kami, mobil ini masih dijaminkan melalui perusahaan investasi milik Bu Ratih. Aku hanya berdiri di teras. Tidak ada rasa puas. Yang ada hanyalah rasa lelah. Andai saja sejak awal mereka menghargai barang milikku, semua ini tidak perlu terjadi. Petugas kemudian meminta Bayu menandatangani beberapa dokumen. Bayu membaca dengan tangan gemetar. Sementara para tetangga mulai keluar rumah. Mereka memperhatikan dari kejauhan. Beberapa mulai berbisik. Itu mobil Bayu kenapa? Nggak tahu. Katanya ada masalah. Bu Marni mulai panik. Beliau tidak pernah menyangka semua ini terjadi begitu cepat. Setelah para petugas pergi, Bu Marni menghampiriku. Ratih. Iya, Bu. Kamu tega sama keluarga sendiri? Aku menatap mata beliau. Bu. Waktu ibu mengambil tas peninggalan ibu saya tanpa izin. Apa ibu sempat memikirkan perasaan saya? Bu Marni langsung terdiam. Aku melanjutkan. Waktu ibu berkata saya hanya numpang hidup. Apa ibu pernah bertanya siapa yang membayar semua kenyamanan di rumah ini? Air mata mulai mengalir di pipi Bu Marni. Namun aku belum selesai. Aku mengeluarkan satu map putih dari lemari. Lalu menyerahkannya kepada Bayu. Mas. Apa ini? Baca. Bayu membuka halaman pertama. Baru beberapa detik membaca. Tangannya langsung gemetar hebat. Karena di halaman itu tertulis jelas. Sertifikat rumah yang mereka tempati, ternyata atas nama Ratih. Bayu mengangkat wajah dengan mata penuh keterkejutan. Sementara Bu Marni langsung terduduk lemas di lantai. Mereka akhirnya sadar. Bukan hanya usaha yang selama ini mereka nikmati berasal dari uangku. Tetapi, rumah yang mereka sebut milik keluarga Bayu ternyata sejak awal adalah milikku. Keluar dari rumahku. Ucapanku membuat suami dan mertuaku tak berkata-kata. Bayu memegang sertifikat rumah itu dengan kedua tangan yang gemetar. Matanya terus membaca nama yang tertera di halaman pertama. Pemilik, Ratih Prameswari. Ia mengusap matanya berkali-kali, seolah berharap tulisan itu berubah. Namun nama itu tetap sama.
Namaku. Bukan nama Bayu. Bukan nama Bu Marni. Rumah yang selama ini mereka banggakan, ternyata sejak awal memang milikku. Ratih. Suara Bayu terdengar lirih. Iya, Mas. Ini benar? Aku mengangguk pelan. Iya. Tapi, katanya rumah ini hasil kerja kerasku. Aku tersenyum pahit. Dulu memang begitu yang ingin aku buat kamu percaya. Bayu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kamu gak pernah bilang? Aku menarik napas panjang. Karena aku ingin kamu percaya diri. Aku ingin kamu merasa berhasil. Aku ingin kamu menjadi suami yang bangga pada dirinya sendiri. Tapi ternyata, kebaikanku justru membuatmu lupa menghargai aku. Bayu langsung menundukkan kepala. Bu Marni tiba-tiba berdiri. Wajahnya memerah. Ratih. Iya, Bu. Kamu sengaja mempermalukan kami. Aku menggeleng pelan. Tidak. Lalu kenapa baru sekarang kamu bicara? Karena selama ini saya masih berharap ibu menganggap saya keluarga. Suasana kembali sunyi. Tapi ternyata, ibu hanya menganggap saya berguna selama masih bisa dimanfaatkan. Kalimat itu membuat Bu Marni kehilangan kata-kata. Saat itulah ponselku berdering. Nama Pak Arman muncul di layar. Aku langsung mengangkatnya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bu Ratih. Ada kabar? Tim kami sudah menemukan lokasi tas ibu. Dadaku langsung berdebar. Di mana? Di sebuah pegadaian swasta. Aku langsung berdiri. Bagaimana kondisinya? Pak Arman menarik napas panjang. Masih ada. Tapi, aku menggenggam ponsel semakin erat. Tapi apa, Pak? Ada seseorang yang sudah berniat menebus tas itu. Jantungku kembali berdegup kencang. Siapa? Seorang kolektor barang antik. Aku langsung memejamkan mata. Kalau tas itu sampai berpindah tangan, rahasia yang kusimpan di dalamnya bisa diketahui orang lain. Apa tasnya masih bisa diambil? Masih. Tapi kita harus datang hari ini juga. Aku langsung menjawab. Saya berangkat sekarang. Telepon ditutup. Bayu yang sejak tadi mendengarkan langsung bertanya. Ratih. Iya? Kamu mau kemana? Mengambil tasku. Aku ikut. Aku menggeleng pelan. Tidak perlu. Aku harus ikut. Mas. Iya? Kalau dari awal Mas ikut menjaganya? Hari ini aku tidak perlu mencarinya. Bayu langsung terdiam. Ia tahu, ucapan itu benar. Bu Marni tiba-tiba mendekat. Ratih. Iya? Ibu minta maaf. Aku memandang wajahnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat air mata di mata perempuan yang selama ini begitu keras kepadaku. Ibu benar-benar gak tahu kalau tas itu sepenting itu. Aku menjawab pelan. Bu, kalau tas itu harganya cuma 50.000 sekalipun, ibu tetap tidak berhak mengambilnya tanpa izin. Bu Marni kembali menangis. Aku mengambil kunci mobil. Namun baru beberapa langkah menuju pintu, Bayu memegang lenganku. Ningrum. Aku berhenti. Tolong. Kasih aku kesempatan memperbaiki semuanya. Aku perlahan melepaskan tangannya. Kesempatan itu sudah berkali-kali aku berikan. Tapi kamu selalu memilih membela orang yang menyakitiku. Air mata Bayu jatuh semakin deras. Aku menyesal. Aku tahu. Tapi penyesalan tidak bisa mengembalikan kepercayaanku. Aku berjalan keluar rumah. Mesin mobil dinyalakan. Di kaca spion, aku melihat Bayu berdiri di depan rumah sambil menangis. Bu Marni terduduk di teras dengan wajah penuh penyesalan. Namun hatiku belum bisa luluh. Masih ada satu hal yang harus kuselamatkan. Tas peninggalan ibuku. Dan yang paling membuatku takut, bukan nilai tasnya, melainkan dokumen rahasia yang tersembunyi di dalam lapisan tas itu. Kalau dokumen itu jatuh ke tangan orang yang salah, bukan hanya hartaku yang hilang, tetapi seluruh perusahaan keluarga yang diwariskan ibuku bisa berpindah ke pemilikan. Sementara di Pegadaian, seorang pria berpakaian rapi sudah mengeluarkan uang tunai di atas meja. Tangannya hampir menyentuh tas milikku. Dan aku masih terjebak dalam kemacetan menuju tempat itu. Tas itu hampir berpindah tangan, dan plot twist terbesar akhirnya terbongkar. Sepanjang perjalanan menuju Pegadaian, kakiku terus menginjak pedal gas dengan gelisah. Tanganku berkeringat.
Dadaku berdebar semakin kencang. Sudah berkali-kali Pak Arman menelepon. Bu Ratih. Iya, Pak. Pembelinya masih di dalam. Saya hampir sampai. Tolong dipercepat. Aku hanya mampu mengangguk meski beliau tidak bisa melihatku. Di kepalaku hanya ada satu pikiran. Tas itu tidak boleh jatuh ke tangan siapapun. 15 menit kemudian aku tiba di depan pegadaian. Aku langsung berlari masuk. Begitu pintu terbuka, aku melihat tas coklat peninggalan ibu tergeletak di atas meja kaca. Napas lega hampir keluar. Namun rasa lega itu hanya bertahan beberapa detik. Karena di depan meja sudah berdiri seorang pria berusia sekitar 50 tahun mengenakan jas hitam. Di sampingnya terdapat koper berisi uang tunai. Petugas pegadaian sedang menghitung lembar demi lembar uang tersebut. Apa tasnya sudah lunas, Pak? Tanya pria itu. Sebentar lagi, Pak. Jantungku langsung berdegup semakin cepat. Maaf. Semua orang menoleh ke arahku. Tas itu milik saya. Pria itu menatapku tenang. Maaf, Bu. Saya sudah menebusnya. Aku menggeleng cepat. Belum. Transaksinya belum selesai. Petugas pegadaian tampak kebingungan. Benar, Bu. Masih proses administrasi. Aku langsung mengeluarkan kartu identitas dan dokumen kepemilikan tas. Saya pemilik sah. Petugas mulai memeriksa satu persatu. Sementara pria itu tetap berdiri dengan wajah tenang. Tidak marah. Tidak kesal. Justru memperhatikanku dengan penuh rasa ingin tahu. Beberapa menit kemudian petugas berkata, Maaf, Pak. Tas ini memang milik Ibu Ratih. Kami harus mengembalikannya kepada pemilik asli. Pria itu tersenyum tipis. Saya mengerti. Ia mundur selangkah. Aku langsung memeluk tas itu erat-erat. Air mataku jatuh. Alhamdulillah. Aku mengusap permukaan tas yang sudah mulai kusam. Rasanya seperti bertemu kembali dengan ibuku. Namun saat hendak pergi, pria tadi tiba-tiba berkata, Bu Ratih. Aku menoleh. Iya? Boleh saya bertanya? Silakan. Kenapa ibu begitu mempertahankan tas itu? Aku terdiam beberapa saat. Lalu saya menjawab pelan. Karena ini peninggalan ibu saya. Pria itu tersenyum. Saya rasa. Bukan hanya itu alasannya. Dadaku langsung berdebar. Bagaimana dia bisa menebaknya? Pak Arman yang sejak tadi diam akhirnya mendekat. Bu. Iya? Beliau bukan kolektor biasa. Aku mengernyit. Maksudnya? Pak Arman memperkenalkan pria itu. Perkenalkan. Pak Surya. Komisaris perusahaan investasi keluarga ibu. Aku langsung membeku. Apa? Pria itu tersenyum hangat. Iya. Saya sudah mengenal almarhum ibu Anda sejak puluhan tahun. Aku benar-benar tidak percaya. Pak Surya kemudian berkata, Bu Ratih. Iya. Maaf. Saya sebenarnya sengaja datang. Sengaja? Iya. Saya ingin memastikan, apakah ibu benar-benar siap mengambil alih seluruh perusahaan keluarga? Tubuhku langsung kaku. Apa maksud Bapak? Beliau menghela napas panjang. Ibu Anda sudah mengatur semuanya. Sejak beliau meninggal, seluruh saham mayoritas perusahaan otomatis menjadi milik Anda. Aku memandang Pak Arman. Beliau mengangguk pelan. Itu benar, Bu. Air mataku kembali mengalir. Selama ini aku hanya tahu memiliki investasi. Aku tidak pernah tahu bahwa aku adalah pemegang saham terbesar perusahaan keluargaku sendiri. Pak Surya kemudian menunjuk tas yang sedang kupeluk. Dokumen asli kepemilikan saham itu ada di lapisan rahasia tas tersebut. Aku langsung membuka resleting bagian dalam, lalu menggeser lapisan kulit yang hanya diketahui keluargaku. Di sana, masih tersimpan map tipis berwarna hitam. Aku menariknya perlahan. Semua dokumen masih lengkap. Aku memejamkan mata sambil mengucap syukur. Kalau tas itu benar-benar berpindah tangan, seluruh kendali perusahaan bisa jatuh kepada orang lain. Saat itulah ponselku kembali berdering. Nama Bayu muncul di layar. Aku mengangkatnya. Mas. Suara Bayu terdengar panik. Ratih. Iya? Rumah kita didatangi bank. Lalu? Mereka bilang, usaha kami resmi dinyatakan gagal bayar. Aku menutup mata. Semuanya benar-benar sudah dimulai. Namun,
Bayu belum mengetahui kenyataan yang jauh lebih besar. Bahwa perempuan yang selama ini ia anggap hanya ibu rumah tangga biasa, ternyata adalah pemilik perusahaan bernilai ratusan miliar rupiah. Dan kabar itu akan segera sampai ke telinga Bu Marni. Semua ini milik Ratih. Ibu mertuaku menangis saat kebenaran terbongkar. Aku menutup telepon dari Bayu. Suaranya yang penuh kepanikan masih terngiang di telingaku. Rumah kita didatangi bank. Usahaku hampir tutup. Dulu, mungkin aku akan langsung berlari pulang untuk membantunya. Aku akan mencari jalan keluar. Aku akan menjual apapun yang kumiliki demi menyelamatkannya. Tetapi hari ini, hatiku sudah terlalu lelah. Bukan karena aku tidak peduli, melainkan karena aku sudah terlalu sering mengorbankan diriku sendiri tanpa pernah dihargai. Pak Surya menatapku penuh iba. Bu Ratih. Iya, Pak. Apakah Ibu baik-baik saja? Aku mengangguk pelan. Saya hanya sedang belajar. Belajar apa? Belajar bahwa kebaikan yang tidak dihargai hanya akan membuat seseorang semakin berani menyakiti kita. Pak Surya tersenyum tipis. Almarhum ibu Anda pernah mengatakan hal yang sama. Aku langsung menunduk. Air mataku kembali menetes. Rasanya seperti ibu sedang berbicara kepadaku melalui orang-orang yang pernah mengenalnya. Tak lama kemudian kami kembali ke kantor perusahaan investasi. Pak Surya menyerahkan sebuah map biru. Silakan dibuka. Aku membukanya perlahan. Di halaman pertama tertulis laporan aset yang selama ini dikelola atas namaku. Aku membaca satu demi satu. Rumah yang kutinggali bersama Bayu. Ruko tempat usahanya. Gudang. Mobil operasional. Beberapa lahan. Bahkan saham di 3 perusahaan. Semuanya tercatat atas nama perusahaan investasiku. Tanganku langsung gemetar. Aku memandang Pak Arman. Pak. Iya, Bu. Selama ini sebanyak ini? Beliau mengangguk. Almarhum ibu meminta kami merahasiakannya sampai ibu benar-benar siap. Aku menarik napas panjang. Aku sama sekali tidak pernah membayangkan jumlahnya sebesar itu. Sementara itu, di rumah, Bu Marni mulai panik. Beberapa petugas bank datang membawa surat pemberitahuan. Tetangga mulai berkumpul di depan pagar. Ada apa ya? Katanya usaha Bayu bermasalah. Kasihan juga. Bisikan-bisikan itu membuat Bu Marni semakin gelisah. Beliau segera menelepon Bayu. Bayu? Iya, Bu. Cepat pulang. Kenapa? Banyak orang datang? Sore harinya Bayu tiba di rumah dengan wajah kusut. Belum sempat masuk, seorang pria berpakaian rapi menghampirinya. Selamat sore. Iya. Saya dari perusahaan investasi Pratama Capital. Bayu mengangguk bingung. Ada apa? Kami hanya ingin menyampaikan pemberitahuan resmi. Pria itu menyerahkan sebuah amplop. Bayu langsung membukanya. Semakin lama membaca, wajahnya semakin pucat. Apa ini? Pria itu menjawab tenang. Seluruh fasilitas pembiayaan dihentikan sesuai permintaan pemegang saham utama. Bayu langsung bertanya, siapa pemegang sahamnya? Pria itu menatap Bayu beberapa detik. Lalu menjawab, Bu Ratih. Bu Marni langsung menyela. Mustahil. Ratih cuma ibu rumah tangga. Pria itu tersenyum sopan. Maaf, Bu. Data kami tidak mungkin salah. Bu Ratih adalah pemegang saham mayoritas. Beliau juga pemilik perusahaan investasi yang selama ini membiayai usaha Pak Bayu. Suasana langsung sunyi. Tetangga yang berdiri di luar pagar saling berpandangan. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Bu Marni perlahan terduduk di kursi teras. Bibirnya bergetar. Jadi, selama ini, semua ini karena Ratih. Pria itu mengangguk. Iya, Bu. Rumah, modal usaha, mobil. Semuanya dibiayai perusahaan milik Bu Ratih. Air mata Bu Marni langsung mengalir deras. Beliau teringat semua kata-kata yang pernah diucapkannya. Kamu cuma numpang hidup sama anakku. Kalau bukan karena Bayu, kamu bukan siapa-siapa. Kini, setiap kalimat itu terasa seperti menghantam dirinya sendiri. Bayu memegang kepalanya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Aku selama ini hidup dari uang istriku sendiri. Tidak ada yang menjawab. Karena jawabannya sudah sangat jelas. Di saat yang sama,
Aku duduk di ruang kerja Pak Surya sambil memegang tas peninggalan ibu. Beliau kemudian menyerahkan satu map merah kepadaku. Bu Ratih. Iya? Masih ada satu hal yang belum ibu ketahui. Apa itu? Pak Surya menarik napas panjang. Besok pagi akan ada rapat pemegang saham. Lalu, ibu akan resmi diangkat sebagai direktur utama perusahaan keluarga. Aku langsung membeku. Aku tidak pernah mengejar jabatan. Aku hanya ingin mempertahankan warisan ibu. Namun ternyata, takdir telah menyiapkan jalan yang sama sekali tidak pernah kubayangkan. Sementara di rumah, Bayu dan Bu Marni baru menyadari satu kenyataan yang jauh lebih menyakitkan. Kalau aku benar-benar menjadi direktur utama, maka orang yang selama ini mereka hina akan menjadi wanita yang menentukan masa depan mereka. Aku resmi menjadi direktur utama. Mertuaku datang berlutut di depanku. Pagi itu aku berdiri di depan gedung perusahaan keluarga yang selama ini hanya kukenal dari laporan-laporan yang dikirim Pak Arman. Gedungnya menjulang tinggi. Puluhan karyawan keluar masuk dengan wajah penuh semangat. Aku menarik napas panjang. Bu. Suara Pak Surya membuyarkan lamunanku. Iya, Pak. Semua pemegang saham sudah menunggu. Aku mengangguk pelan. Jujur saja, aku gugup. Aku tidak pernah bercita-cita menjadi seorang direktur utama. Aku hanya ingin menjalani hidup sederhana seperti yang diajarkan almarhum ibu. Namun keadaan memaksaku melangkah ke depan. Bukan demi kekuasaan, melainkan demi menjaga amanah keluarga. Pintu ruang rapat terbuka. Belasan pemegang saham langsung berdiri menyambutku. Selamat pagi, Bu Ratih. Pagi. Pak Surya mempersilahkanku duduk di kursi paling depan. Kursi yang dulu selalu ditempati ibuku. Aku memejamkan mata beberapa detik. Dalam hati aku berbisik, Bu, doakan Ratih mampu menjaga semua ini dengan jujur. Rapat dimulai. Pak Surya membuka sebuah map hitam. Hari ini kita melaksanakan amanah almarhumah Ibu Saras. Beliau berhenti sejenak. Sesuai wasiat yang telah disahkan notaris. Mulai hari ini seluruh hak pengendalian perusahaan resmi berpindah kepada Ibu Ratih. Semua peserta rapat langsung bertepuk tangan. Aku berdiri, membungkukkan badan sebagai tanda hormat. Terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu. Saya tidak berjanji menjadi pemimpin yang sempurna. Tapi saya berjanji akan menjaga perusahaan ini dengan kejujuran. Tepuk tangan kembali memenuhi ruangan. Sementara itu, di rumah, Bu Marni duduk termenung sejak pagi. Beliau tidak berhenti menangis. Album-album lama yang berisi foto pernikahanku dengan Bayu berserakan di meja. Beliau memandangi satu persatu. Semakin lama, penyesalannya semakin besar. Aku ini ibu macam apa? Perempuan sebaik Ratih malah kusakiti. Bayu yang duduk di sampingnya hanya terdiam. Wajahnya kusut. Semalaman ia tidak tidur. Usahanya berhenti. Rekening perusahaan dibekukan. Telepon dari rekan bisnis tidak berhenti masuk. Semua menanyakan nasib kerja sama mereka. Untuk pertama kalinya, Bayu merasakan bagaimana rasanya kehilangan semua yang selama ini dianggap pasti. Siang harinya, salah seorang mantan rekan bisnis Bayu datang. Bayu. Iya? Kamu sudah tahu? Tahu apa? Ratih resmi menjadi direktur utama Pratama Capital. Bayu langsung membeku. Apa? Iya? Mulai pagi tadi. Semua media bisnis sudah memberitakannya. Bayu langsung mengambil ponselnya. Ia membuka berita. Di layar muncul fotoku sedang berjabat tangan dengan para komisaris. Judul beritanya membuat napasnya tercekat. Ratih Prameswari resmi pimpin Pratama Capital, siap melanjutkan warisan keluarga. Air mata Bayu kembali jatuh. Selama ini, ia tidak pernah benar-benar mengenalku. Bu Marni yang ikut membaca berita itu langsung memegang dadanya. Ya Allah. Ratih, ibu sudah terlalu jahat sama kamu. Beliau menangis terseduh-seduh. Lalu tiba-tiba berdiri. Bayu. Iya, Bu. Ayo. Mau kemana? Kita temui Ratih. Aku harus minta maaf. Sore itu, aku baru saja selesai meninjau salah satu divisi. Sekretarisku menghampiri. Bu Ratih. Iya. Ada dua tamu. Siapa? Pak Bayu dan Ibu Marni. Aku terdiam. Beberapa detik aku hanya memandang jendela. Dalam hati aku bertanya, Bu, apa Ratih harus menemui mereka?
Aku teringat surat peninggalan ibu. Jangan membenci orang yang menyakitimu. Aku mengangguk pelan. Silakan masuk. Pintu ruang kerja terbuka. Bayu masuk lebih dulu. Di belakangnya Bu Marni. Begitu melihatku duduk di kursi direktur utama, Bu Marni langsung menangis. Beliau berjalan mendekat. Lalu, tanpa kuduga, beliau berlutut di depanku. Ratih, Ibu mohon maaf. Ibu sudah buta. Ibu terlalu sombong. Ibu menyakitimu. Aku langsung berdiri kaget. Bu, tolong berdiri. Tidak. Sebelum kamu memaafkan ibu. Air mataku ikut mengalir. Aku tidak pernah membayangkan perempuan yang dulu selalu merendahkanku. Kini menangis sambil berlutut di hadapanku. Namun, hatiku masih dipenuhi luka yang belum benar-benar sembuh. Aku harus mengambil keputusan. Apakah aku akan mengangkat beliau dan memaafkan semuanya? Atau membiarkan mereka merasakan akibat dari semua perbuatan mereka? Kalau kalian menjadi Ratih, apa yang akan kalian lakukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aku memaafkan mereka, tapi bukan berarti aku akan kembali seperti dulu. Ruang kerjaku mendadak sunyi. Bu Marni masih berlutut di hadapanku. Tangannya menggenggam ujung rok yang kupakai. Air matanya terus mengalir tanpa henti. Sementara Bayu berdiri di belakang ibunya dengan kepala tertunduk. Aku memejamkan mata beberapa detik. Kalau kejadian ini terjadi beberapa minggu yang lalu, mungkin aku akan langsung memeluk mereka. Mungkin aku akan menangis bersama mereka. Tetapi sekarang, hatiku sudah berubah. Bukan menjadi keras, melainkan belajar untuk tidak lagi mengorbankan harga diriku sendiri. Bu, suaraku pelan. Iya, Ratih. Tolong berdiri. Bu Marni menggeleng sambil menangis. Ibu tidak pantas berdiri. Ibu sudah terlalu jahat. Ibu mengambil tas peninggalan ibumu. Ibu menghina kamu di depan tetangga. Ibu bilang kamu cuma numpang hidup. Beliau memukul dadanya sendiri. Padahal, yang menumpang selama ini justru kami. Air mataku ikut menetes. Aku tidak pernah ingin melihat siapapun serendah ini. Bahkan kepada orang yang pernah menyakitiku. Aku menghampiri Bu Marni. Perlahan ku genggam kedua tangannya. Bu. Beliau mengangkat wajah. Saya sudah memaafkan ibu. Bu Marni langsung menangis semakin keras. Benarkah? Aku mengangguk. Iya. Tapi, wajah beliau kembali berubah. Tapi apa, Ratih? Memaafkan bukan berarti semua kembali seperti dulu. Ruangan kembali sunyi. Bayu akhirnya memberanikan diri mendekat. Ratih. Iya, Mas. Aku juga minta maaf. Aku sudah menjadi suami yang gagal. Aku lebih memilih membela orang lain daripada melindungi istriku. Air matanya jatuh tanpa henti. Aku sadar sekarang, uang bukannya membuatku kehilangan kamu. Lalu, kesombonganku. Aku merasa semua keberhasilan itu hasil kerjaku sendiri. Padahal, aku bahkan tidak pernah tahu siapa yang selama ini menopangku. Aku hanya diam. Semua yang dikatakannya memang benar. Bayu mengeluarkan sebuah map putih dari tasnya. Apa itu? Surat. Surat apa? Aku menyerahkan seluruh kepemilikan usahaku. Aku membuka map itu. Isinya dokumen pengalihan aset. Bayu ingin menyerahkan semua yang masih tersisa kepadaku. Aku menutup kembali map itu. Mas. Iya. Aku tidak membutuhkan semua ini. Tapi, aku juga tidak ingin mengambil sesuatu yang memang hasil kerja kerasmu. Bayu menangis. Itu bukan kerja kerasku. Itu semua karena kamu. Aku menggeleng pelan. Tidak. Itu karena kita pernah berjuang bersama. Bedanya, kamu lupa menghargai orang yang berjalan di sampingmu. Bayu tidak mampu berkata apa-apa lagi. Saat suasana masih dipenuhi tangis, sekretarisku mengetuk pintu. Maaf mengganggu, Bu? Iya. Ada surat dari pengadilan. Aku mengernyit. Pengadilan? Iya. Aku menerima amplop tersebut. Kubuka perlahan. Isinya adalah pemberitahuan jadwal sidang gugatan yang dulu pernah diajukan Bayu. Aku memandang Bayu. Mas? Bayu langsung menutup wajahnya. Aku lupa mencabut berkas itu. Air mataku kembali jatuh. Takdir seolah memberiku satu kesempatan terakhir untuk menentukan arah hidupku.
Aku melipat kembali surat tersebut, lalu memandang Bayu dengan tenang. Mas. Iya. Aku tidak ingin hidup dalam kebencian. Aku juga tidak ingin membalas semua luka dengan dendam. Bayu mulai berharap. Ningrum. Tapi, aku juga tidak ingin kembali ke kehidupan yang membuatku kehilangan diriku sendiri. Harapan di mata Bayu perlahan memudar. Ia memahami maksudku. Aku menarik napas panjang. Sidang ini tetap akan berjalan. Bayu memejamkan mata. Air matanya mengalir semakin deras. Aku mengerti. Kalau itu memang keputusanmu, aku akan menerimanya. Bu Marni kembali menangis. Beliau tahu, penyesalan memang datang. Tetapi tidak semua luka bisa disembuhkan dengan kata maaf. Saat Bayu dan Bu Marni hendak keluar dari ruang kerjaku, ponsel Pak Surya tiba-tiba berdering. Beliau langsung masuk dengan wajah serius. Bu Ratih. Iya, Pak. Kita punya masalah baru. Aku berdiri. Masalah apa? Pak Surya menyerahkan sebuah dokumen. Waktu tas ibu digadaikan, ada seseorang sempat memotret seluruh dokumen rahasia yang ada di dalamnya. Aku langsung membeku. Apa? Beliau mengangguk pelan. Dan orang itu sedang mencoba mengambil alih salah satu perusahaan keluarga kita. Dadaku kembali berdebar. Ternyata, masalah sebenarnya belum selesai. Justru baru saja dimulai. Dokumen rahasia itu sudah difoto. Aku baru sadar ada orang lain yang mengincar warisan keluargaku. Tubuhku langsung membeku. Tanganku menggenggam map yang baru saja diberikan Pak Surya. Jantungku berdetak semakin cepat. Apa maksud Bapak dokumen itu sempat difoto? Pak Surya mengangguk pelan. Waktu tas ibu berada di Pegadaian, petugas melihat ada seseorang yang meminta izin memeriksa isi tas. Aku langsung mengingat kembali tas peninggalan ibuku. Syukurlah dokumen aslinya masih utuh. Namun, kalau benar ada orang yang sempat memotret semua isinya, berarti rahasia perusahaan keluargaku sudah tidak lagi aman. Aku menarik napas panjang. Siapa orang itu, Pak? Pak Surya membuka beberapa lembar laporan. Wajahnya terekam CCTV. Beliau menyerahkan sebuah foto kepadaku. Begitu melihat foto itu, aku langsung mengernyit. Orang ini? Pak Arman ikut mendekat. Ibu mengenalnya? Aku menggeleng. Tidak. Tapi wajahnya seperti pernah kulihat. Pak Surya menghela napas. Namanya Rudi. Mantan konsultan perusahaan. Beliau pernah bekerja dengan almarhum ibu-ibu. Dadaku kembali berdebar. Lalu kenapa sekarang dia mengambil dokumen itu? Pak Surya menjawab pelan. Karena dia tahu, dokumen itu bisa digunakan untuk menguasai salah satu anak perusahaan. Ruangan langsung sunyi. Aku mulai memahami. Berarti selama ini, bukan hanya keluargaku yang menjadi masalah. Ada orang lain yang sudah lama mengincar warisan ibuku. Pak Arman kemudian menunjuk salah satu halaman. Bu Ratih. Iya. Untungnya dokumen asli masih berada di tangan ibu. Lalu, foto saja tidak cukup untuk memindahkan kepemilikan. Aku sedikit lega. Tapi, Pak Arman kembali melanjutkan. Foto itu cukup untuk membuat dokumen palsu. Dadaku kembali terasa sesak. Kalau dokumen palsu itu digunakan, nama baik perusahaan keluargaku bisa hancur. Saat itulah sekretarisku kembali masuk. Maaf, Bu. Iya? Ada tamu. Siapa? Katanya beliau dari kepolisian. Aku dan Pak Surya saling berpandangan. Silakan masuk. Tak lama kemudian dua orang penyidik masuk ke ruanganku. Selamat siang, Bu Ratih. Selamat siang. Kami ingin meminta keterangan mengenai sebuah laporan dugaan pemalsuan dokumen perusahaan. Aku langsung terkejut. Pemalsuan? Penyidik mengangguk. Iya. Semalam ada seseorang yang mencoba menggunakan salinan dokumen kepemilikan saham perusahaan ibu. Pak Surya langsung berdiri. Apakah pelakunya sudah ditemukan? Sementara masih dalam penyelidikan. Tetapi, penyidik mengeluarkan satu foto. Kami membutuhkan bantuan ibu. Aku menerima foto itu. Begitu melihat wajahnya, aku langsung mengenali orang yang sama seperti di CCTV Pegadaian. Itu dia. Orang yang membuka tasku. Penyidik mengangguk. Berarti benar. Belum sempat pembicaraan selesai. Ponselku berdering.
Nama Bayu muncul di layar. Aku sempat ragu. Namun akhirnya kuangkat. Mas. Suara Bayu terdengar sangat panik. Ratih. Iya? Aku baru ingat sesuatu. Apa? Hari tas itu digadaikan? Ada seorang pria yang datang ke rumah. Aku langsung berdiri. Pria siapa? Aku nggak kenal. Tapi dia terus bertanya tentang tas peninggalan ibumu. Jantungku kembali berdegup kencang. Kenapa baru sekarang kamu bilang? Aku pikir dia cuma pembeli barang antik. Aku memejamkan mata. Ternyata, semua ini memang sudah direncanakan. Tas itu bukan sekadar ingin digadaikan. Ada orang yang memang sengaja mengincarnya. Aku menutup telepon. Lalu memandang Pak Surya. Pak. Iya, Bu. Saya tidak mau terus lari. Apa maksud Ibu? Saya akan menghadapi semuanya. Pak Surya tersenyum bangga. Itulah yang pasti akan dilakukan almarhum ibu Anda. Aku mengangguk pelan. Kini aku tidak lagi ingin hanya mempertahankan hartaku. Aku ingin menjaga nama baik keluarga yang dibangun dengan kejujuran selama puluhan tahun. Sementara itu, di luar gedung perusahaan, seorang pria berjaket hitam sedang memperhatikan ruang kerjaku dari dalam mobil. Ia menggenggam sebuah flash disk, lalu tersenyum tipis. Ratih, kamu memang berhasil mengambil kembali tas itu. Tapi permainan ini belum selesai. Pria itu menyalakan mesin mobil, kemudian pergi meninggalkan area parkir. Tanpa kusadari, pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Akhirnya aku tahu siapa dalang di balik semua ini. Aku berdiri di depan jendela ruang kerjaku. Tatapanku kosong mengarah ke halaman parkir. Mobil hitam yang tadi diperlihatkan petugas keamanan sudah tidak terlihat lagi. Namun firasatku mengatakan, orang yang berada di dalam mobil itu belum menyerah. Ia masih mengincar sesuatu yang menjadi hak keluargaku. Pak Surya memecah keheningan. Bu Ratih. Iya, Pak. Saya sudah meminta tim keamanan memperketat akses ke seluruh arsip perusahaan. Aku mengangguk. Bagus. Lalu bagaimana dengan orang bernama Rudi? Pak Arman membuka laptopnya. Tim kami berhasil melacak aktivitasnya. Aku langsung mendekat. Apa yang ditemukan? Seminggu terakhir dia beberapa kali bertemu dengan seorang pengusaha. Siapa? Pak Arman memperbesar foto di layar. Aku langsung membelalakkan mata. Itu? Pak Surya mengangguk pelan. Ya. Dia adalah rentenir yang selama ini memberikan pinjaman kepada adik ipar ibu. Dadaku langsung sesak. Berarti, semua ini saling berkaitan. Tas peninggalan ibuku digadaikan. Adik iparku terlilit utang. Lalu muncul orang yang mengincar dokumen rahasia. Semua bukan kebetulan. Semuanya sudah dirancang sejak awal. Aku langsung menelepon Bayu. Mas. Iya, Ratih. Aku mau tanya sesuatu. Tanya apa? Waktu adikmu berutang? Siapa yang mengenalkan dia kepada rentenir itu? Telepon mendadak sunyi. Beberapa detik kemudian Bayu menjawab pelan. Maya. Aku langsung membeku. Maya? Iya. Katanya dia punya kenalan yang bisa memberi pinjaman cepat. Aku menutup mata. Potongan-potongan kejadian mulai tersusun. Maya, wanita yang dulu sering datang ke rumah. Wanita yang berkali-kali memuji tas peninggalan ibuku. Wanita yang pernah bertanya, Mbak, tas itu antik ya? Kok selalu disimpan? Saat itu aku mengira ia hanya penasaran. Ternyata, ia sedang mencari informasi. Mas. Iya? Di mana Maya sekarang? Aku nggak tahu. Sejak usahaku bangkrut. Dia menghilang. Aku langsung memandang Pak Surya. Pak. Iya? Saya rasa Maya terlibat. Pak Surya mengangguk. Kemungkinan besar. Belum sempat kami berdiskusi lebih jauh. Dua penyidik kembali datang. Bu Ratih. Iya. Kami membawa kabar baik. Apa? Rudi berhasil diamankan. Aku langsung berdiri. Benarkah? Iya. Dan saat diperiksa, dia mengaku tidak bekerja sendirian. Jantungku kembali berdebar. Dengan siapa? Penyidik membuka map. Lalu memperlihatkan hasil pemeriksaan. Aku membaca nama yang tertulis di sana. Tanganku langsung gemetar. Maya Pratiwi. Aku menarik napas panjang. Ternyata dugaanku benar.
Semua ini bukan sekadar persoalan tas yang digadaikan. Maya memanfaatkan utang adik iparku agar Bu Marni terpaksa mencari uang. Ia sengaja membuat tas peninggalan ibuku berpindah tangan. Karena ia tahu, di dalam tas itu ada sesuatu yang sangat berharga. Sore harinya polisi berhasil menangkap Maya. Saat dibawa ke kantor polisi, ia terus menangis. Aku cuma butuh uang. Aku nggak tahu akibatnya sebesar ini. Namun semua sudah terlambat. Karena keserakahannya, banyak orang hampir kehilangan mata pencaharian. Nama baik perusahaan hampir hancur. Dan keluargaku nyaris kehilangan warisan yang dijaga puluhan tahun. Malam itu Bayu datang menemuiku untuk terakhir kalinya. Ia duduk di hadapanku tanpa berani menatap wajahku. Ratih. Iya. Terima kasih. Aku mengernyit. Untuk apa? Karena kamu tidak menghancurkan kami. Kamu hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi hakmu. Air mataku kembali menggenang. Bayu melanjutkan, aku akhirnya mengerti. Orang kaya yang sesungguhnya, bukan yang punya banyak uang, tapi yang tetap rendah hati meski mampu membeli segalanya. Aku tersenyum tipis. Kalimat itu mengingatkanku pada almarhum ibu. Seminggu kemudian, sidang perceraian kami resmi selesai. Aku dan Bayu berpisah dengan baik. Tidak ada teriakan, tidak ada kebencian. Hanya ada penyesalan yang akan menjadi pelajaran seumur hidup. Bu Marni datang memelukku sebelum pulang. Ratih? Iya, Bu. Terima kasih sudah memaafkan Ibu. Aku mengangguk pelan. Saya ikhlas, Bu. Tapi mulai hari ini, kita sama-sama belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Beliau menangis sambil mengangguk. Beberapa bulan kemudian, perusahaan keluarga berkembang semakin pesat. Aku tetap hidup sederhana. Masih menggunakan tas peninggalan ibu. Masih mengenakan pakaian yang tidak mencolok. Karena kini aku benar-benar memahami, nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh barang yang dipakainya, melainkan oleh hati, kejujuran, dan cara memperlakukan orang lain. Aku memandang foto ibu yang tergantung di ruang kerjaku. Lalu berbisik pelan. Bu, Rati berhasil menjaga amanah ibu. Air mataku menetes. Namun kali ini, bukan karena terluka, melainkan karena akhirnya aku berhasil berdamai dengan masa lalu.